Aku diturunkan kakak ipar di pinggir jalan karena aku dianggap beban. Esoknya ia syok saat aku mampir depan rumahnya menggunakan limusin mewahku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari sore itu bersinar terik. Namun hawa di dalam mobil Kak Rizka terasa lebih panas dan pengap oleh sikapnya yang terus-menerus merendahkan. Aku, Dinda, duduk di sampingnya, berusaha keras menatap lurus ke depan, menghindari kontak mata dengan bayangannya sendiri di kaca spion yang seolah memancarkan kecongkakan. Di bangku belakang, suamiku, Mas Diki, duduk di antara tumpukan kardus berisi seluruh kehidupan kami yang sederhana. Setiap kali Kak Rizka menginjak rem, suara gesekan kardus saling bergesekan bagaikan cerminan kegelisahan hati kami. Perjalanan menuju kontrakan baru kami yang seharusnya penuh harapan, justru berubah menjadi siksaan perlahan-lahan oleh setiap komentar pedas yang meluncur dari bibirnya. Jujur saja, Dik, ucap Kak Rizka tiba-tiba, memecah kesunyian yang sudah cukup tegang. Tangannya dengan gerakan berlebihan memutar setir, seolah menekankan otoritasnya atas mobil dan atas hidup kami. Ibu di kampung sebenarnya sedih melihat keadaan kalian. Pindah kontrakan terus, dari yang kecil ke yang lebih kecil lagi. Di usia segini, seharusnya Mas Diki sudah punya modal untuk DP rumah kecil, atau setidaknya nyicil mobil bekas yang layak. Bukan malah hidup seperti orang yang baru mulai. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dari kaca spion, kulihat Mas Diki menghela napas pelan. Matanya menatap keluar jendela, mencoba mengabaikan. Tangannya yang berada di samping tubuhku kuraih, ku pegang erat. Aku memberinya tekanan lembut, sebuah isyarat diam bahwa aku mengerti perasaannya, bahwa kita bersama dalam menghadapi ini. Kami baik-baik saja, Kak, sahutku, berusaha menjaga suara tetap datar. Kami senang bisa mandiri. Mandiri. Kak Rizka terkekeh sinis, melirikku sebentar sebelum kembali menatap jalan. Dinda, sayang, mandiri itu bagus, tapi jangan sampai dikira sok suci. Lihat kenyataan saja. Adikku, lulusan S1, kerja di startup yang bahkan aku nggak yakin 5 tahun lagi masih ada. Dan kamu, Dinda, ya, Tuhan memberkati usahamu berjualan kue online itu. Tapi itu cukup untuk hidup? Jangan bermimpi. Aku menggigit bibir. Usaha kueku memang masih kecil. Tapi itu adalah sesuatu yang kubangun dengan cinta dan kerja keras. Mendengarnya direndahkan seperti sampah membuat dadaku sesak. Kak Rizka, tolong. Mas Diki akhirnya bersuara dari belakang. Nadanya tenang tapi berwibawa. Kami menghargai nasihat kakak, tapi keputusan hidup kami adalah urusan kami. Urusan keluarga adalah urusan semua orang. Diki, balas Kak Rizka, suaranya semakin tinggi. Aku sebagai kakakmu merasa bertanggung jawab. Lihat teman-teman seangkatanmu, yang dulu nilainya di bawahmu, sekarang sudah pada punya mobil, punya rumah. Sedangkan kamu. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi nada merendahkan itu sudah lebih dari cukup. Mobil kemudian memasuki jalan yang lebih sepi. Aku memandangi pemandangan di luar, mencoba mencari ketenangan dari pepohonan yang berlalu. Namun, ketenangan itu tidak kunjung datang. Setiap kata-kata Kak Rizka seperti pisau yang mengikis sedikit demi sedikit kebahagiaan sederhana yang telah kami bangun dengan susah payah. Dia tidak pernah mengerti, bagi kami, kebahagiaan bukanlah tentang kepemilikan materi, tapi tentang kebebasan untuk memilih jalan hidup kami sendiri, tentang cinta yang tumbuh dalam kesederhanaan, dan tentang mimpi-mimpi kecil yang kami perjuangkan bersama. Aku cuma ingin yang terbaik untuk kalian, ujarnya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih lunak, seolah mencoba membenarkan semua kata-katanya yang pedas. Tapi kalian harus sadar diri. Jangan terlalu bangga dengan kemandirian palsu ini. Terima bantuan dari keluarga sekali-kali tidak akan membuat kalian jadi kurang. Aku hanya bisa mengangguk pelan, tidak percaya. Bantuan apa yang dia maksud? Bantuan yang disertai dengan penghinaan dan celaan? Bantuan yang membuat kami merasa kecil dan tidak berharga? Aku memandang Mas Diki melalui kaca spion lagi. Dia menatapku, matanya mengatakan hal yang sama. Bersabar, sayang. Ini hampir selesai. Tapi,
Siapa sangka, dari perjalanan ini justru akan menjadi awal dari sebuah ujian yang jauh lebih besar. Sebuah pengkhianatan yang akan mengubah segalanya. Mobil berbelok memasuki jalur yang semakin sepi, jauh dari keramaian kota dan semakin menjauh dari lokasi kontrakan baru kami yang seharusnya berada di area yang cukup ramai. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Jantungku berdebar tidak karuan. Sebuah firasat buruk yang samar-samar mulai menggelayuti pikiran. Aku mencuri pandang ke arah Kak Rizka. Tangannya terlihat mencengkeram setir dengan kuat, dan rahangnya mengeras. Dia sama sekali tidak menatapku. Pandangannya tertancap lurus ke depan seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk sesuatu. Kok jalannya jadi sepi sekali, Kak? Tanyaku, mencoba menahan suara agar tidak terdengar gemetar. Bukannya kontrakan kami ada di dekat perumahan itu? Dia tidak langsung menjawab. Ada jeda yang membuat suasana dalam mobil semakin mencekam. Jalan ini lebih cepat. Akhirnya ujarnya singkat, nada datar dan dingin. Aku dan Mas Diki saling bertukar pandang melalui kaca spion. Di matanya, kulihat kegelisahan yang sama. Tiba-tiba, dengan gerakan kasar, Kak Rizka membanting setir dan menarik mobil ke pinggir jalan di sebuah persimpangan yang benar-benar sepi. Hanya ada beberapa kios tua yang sudah tutup dan pepohonan rindang yang seolah menyaksikan adegan yang akan terjadi. Mesin mobil dimatikan, dan keheningan yang tiba-tiba terasa lebih menakutkan daripada omelan-omelannya selama ini. Ada apa, Kak? Tanya Mas Diki dari belakang, suaranya waspada. Kak Rizka masih belum menoleh. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti orang yang memberanikan diri. Mobilnya, ada masalah. Aku dengar suara aneh dari mesin, ujarnya, tapi suaranya terdengar tidak natural, dipaksakan. Kalian turun dulu, biar aku cek sebentar. Masalah? Suara apa? Tanyaku, mencoba menatap wajahnya. Dia tetap menghindari kontak mataku. Aku nggak tahu, cuma bunyi aneh, jawabnya dengan kasar, mulai kesal. Turun saja dulu, cepat. Bantu keluarkan barang-barang kalian itu. Jangan sampai kita semua terlambat karena mobil ini mogok total di sini. Dengan perasaan campur aduk antara bingung, khawatir, dan curiga, aku pun membuka pintu dan turun. Udara sore yang hangat menyambut, tapi tidak menghangatkan hati yang mulai membeku. Mas Diki mengikuti dari pintu belakang, wajahnya sudah dipenuhi kewaspadaan. Kami mulai mengangkat kardus-kardus berisi pakaian, buku, dan perlengkapan rumah tangga sederhana kami, menaruhnya di tepi jalan yang berdebu. Rasanya seperti memindahkan seluruh kehidupan kami ke pinggir ketidakpastian. Begitu kardus terakhir berisi peralatan makanku yang sudah usang berada di aspal, Kak Rizka tiba-tiba membanting pintu mobilnya dengan keras. Suara bantulan itu menggema di kesunyian jalan, membuatku tersentak kaget. Dia segera masuk kembali ke mobil. Wajahnya berkerut dalam ekspresi yang campur aduk antara kemarahan dan kepuasan. Apa yang kakak lakukan? Teriak Mas Diki, mendekati jendela mobil. Kak Rizka menurunkan kacanya sedikit. Hanya cukup untuk suaranya terdengar jelas dan pedas. Jujur saja, aku sudah sampai di batas kesabaranku, katanya. Setiap kata diucapkan dengan sengit dan penuh kebencian. Aku capek. Capek melihat kalian berdua. Kalian adalah aib bagi keluarga. Diki, adik kandungku sendiri, hidup seperti pengemis. Dan kamu, Dinda, dia menatapku dengan tatapan penuh penghinaan. Kamu yang menariknya ke dalam kubangan kemiskinan ini dengan sok mandiri dan idealismemu yang konyol. Aku terdiam, lututku terasa lemas. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada tamparan. Kami bukan pengemis, Kak, bantah Mas Diki. Suaranya mulai meninggi karena emosi. Kami bekerja keras. Bekerja keras? Untuk apa? Untuk hidup di kontrakan kumuh dan makan mie instan. Hardik Kak Rizka. Aku malu punya adik seperti kamu. Dan aku lebih malu lagi harus terus-menerus membantu kalian. Menjadi supir pribadi untuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalian beban. Beban bagi keluarga. Beban bagiku. Dia menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dingin dan penuh keputusan. Ini sudah cukup. Cari sendiri cara ke kontrakan kalian. Naik angkot, naik ojek online, atau jalan kaki, terserah. Aku sudah lelah menjadi jongos kalian.
Sebelum kami bisa bereaksi, dia sudah menaikkan kaca jendelanya, menghalangi segala protes atau tangisan kami. Mesin mobil dinyalakan, meraung dengan keras di keheningan sore itu. Dengan tidak sabar, dia memacu mobilnya, meninggalkan kami berdiri terpaku di pinggir jalan yang sepi. Debu dari ban mobilnya beterbangan, menyelimuti kami dan kardus-kardus berisi seluruh kehidupan kami, bagaikan simbol dari penghinaan dan pengkhianatan yang baru saja kami alami. Aku terduduk lemas di atas salah satu kardus, tubuhku gemetar. Rasanya dunia ini runtuh. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah, membasahi debu di aspal. Kami ditinggalkan. Ditinggalkan di tempat yang asing, dengan segala barang bawaan kami, oleh orang yang seharusnya adalah keluarga. Rasa malu, kemarahan, dan kepedihan yang begitu dalam membakar dadaku. Di tengah kekacauan perasaanku, Mas Diki bergegas mendekat dan memelukku erat. Pelukannya adalah satu-satunya hal yang terasa nyata dan hangat di tengah kekejaman dunia saat itu. Dunia di sekelilingku seolah berputar dengan cepat, kemudian runtuh menjadi puing-puing kehancuran di kaki kami. Debu dari mobil Kak Rizka yang telah lama menghilang di ujung jalan masih beterbangan di udara, menusuk hidung bagaikan partikel-partikel pengkhianatan. Aku terduduk lemas di atas kardus berisi buku-buku lama kami. Tubuhku gemetar tak terkendali. Air mata mengalir deras, membasahi wajahku dan menetes ke kain celana jeans tua yang sudah kusam. Rasanya seperti mimpi buruk. Bagaimana mungkin seorang keluarga, darah daging sendiri, tega melakukan hal seperti ini? Kata-katanya yang pedas, kalian beban, masih bergema di telingaku, mengiris-iris harga diri yang selama ini kubangun dengan susah payah. Dik. Isaku. Suaraku tercekik oleh tangisan. Kenapa? Kenapa dia bisa sekejam itu? Apa salah kami? Apakah karena kami miskin, kami lalu tidak berharga? Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur tak terbendung, diiringi oleh rasa malu yang membara. Aku memeluk erat tubuhku sendiri, berusaha mencari pegangan di tengah rasa terombang-ambing yang menyiksa ini. Dengan sigap, Mas Diki bergegas mendekat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berlutut di depanku, di atas aspal yang keras dan berdebu, dan menarikku ke dalam pelukannya. Pelukannya begitu kuat, erat, seolah ingin menyalurkan semua kekuatan yang dia miliki ke dalam tubuhku yang lemas. Aku menempelkan wajahku di bahunya yang kokoh, dan semakin menjadi-jadilah tangisku. Dia membiarkanku menangis, dengan lembut menepuk-nepuk punggungku, memberikan kenyamanan dalam keheningan yang lebih berbicara daripada ribuan kata. Sudah. Sayang, sudah, Dinda. Bisiknya lembut di telingaku, suaranya serak namun penuh ketegaran. Lepaskan saja, lepaskan semua sakitnya di sini. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, tangisku perlahan mereda menjadi isakan-isakan kecil. Mas Diki menarik tubuhku sedikit, memandangiku dengan mata yang penuh cinta dan keyakinan. Dia mengusap air mataku dengan jempolnya yang kasar, menyeka debu dan kesedihan dari pipiku. Dengar, Dinda, katanya, suaranya kini lebih tegas. Dia yang salah, bukan kita. Kesalahan kita hanya satu, kita terlalu lama membiarkan sikapnya yang merendahkan ini. Tapi dia tidak tahu, Dik, sanggahku, suara masih terisak. Dia tidak tahu siapa kita sebenarnya, tentang keluargaku, tentang semua yang kita miliki tapi kita tinggalkan. Dan itu pilihan kita, endah, jawabnya, menatapku dalam-dalam. Kita memilih untuk mandiri, untuk membangun kehidupan kita sendiri tanpa embel-embel nama besar atau kekayaan orang tuamu. Itu adalah pilihan yang mulia, dan kita tidak perlu malu karenanya. Kak Rizka, dia hanya melihat dari permukaan. Dia mengukur kebahagiaan dan kesuksesan dengan materi. Dia tidak akan pernah mengerti bahwa kekayaan terbesar kita justru ada di sini. Dia menekankan, menunjuk ke arah hati kami berdua. Dan di dalam pelukan ini, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kata-katanya seperti obat penawar racun yang perlahan-lahan menetralisir rasa pahit yang mencengkram hatiku. Tapi, dia meninggalkan kita di sini. Dengan semua barang-barang kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku, suara masih lemah, memandangi tumpukan kardus yang terlihat begitu menyedihkan di pinggir jalan yang sepi. Mas Diki menghela napas,
matanya memandang sekeliling, menilai situasi. Pertama, kita harus tenang. Kita tidak bisa panik, ujarnya dengan suara yang menenangkan. Kedua, kita pindahkan barang-barang ini ke tempat yang lebih aman, di bawah naungan pohon itu. Lalu, kita akan memesan taksi online. Kita akan sampai di kontrakan kita, dengan atau tanpa bantuannya. Dia berdiri, lalu mengulurkan tangannya padaku. Ayo, Dinda, bangkit. Jangan biarkan seorang pun, bahkan Kak Rizka sekalipun, membuatmu merasa kecil dan terpuruk. Kita lebih kuat dari ini. Aku memandangi tangannya yang terbuka, penuh dengan keyakinan dan kekuatan. Perlahan, kuambil tangannya dan membiarkan dia menarikku berdiri. Kaki ini masih terasa lemas, tapi pelukannya dan kata-katanya telah memberikanku sedikit kekuatan. Dia tidak tahu cerita sebenarnya. Ulang Mas Diki sambil membantuku memindahkan kardus-kardus ke bawah pohon yang rindang. Suatu hari nanti, dia akan menyadari betapa kelirunya dia. Tapi untuk sekarang, fokus kita adalah pada kita. Pada kehidupan kita yang akan kita lanjutkan. Aku mengangguk, perlahan-lahan rasa syukur mulai menggantikan kepedihan. Aku mungkin kehilangan harga diri sesaat, tapi aku masih memiliki Mas Diki. Kami masih memiliki satu sama lain. Dan di tengah puing-puing penghinaan ini, sebuah tekad mulai tumbuh dalam hatiku. Sebuah tekad untuk membuktikan bahwa pilihan hidup kami bukanlah sebuah kesalahan, dan bahwa kami tidak akan pernah bisa diukur dari seberapa banyak harta yang kami miliki, tapi dari seberapa kuat kami bertahan dan seberapa mulia kami memaafkan. Saat itu, di pinggir jalan yang sepi, pelukan Mas Diki bukan hanya sekadar pelukan. Itu adalah benteng yang melindungiku, dan janji bahwa kami akan melewati ini, bersama-sama. Perjalanan dengan taksi online menuju kontrakan kami terasa sunyi dan penuh perenungan. Aku duduk membisu di samping Mas Diki, kepalaku bersandar di bahunya yang kokoh, sementara pandanganku kosong menatap lalu lalang kendaraan di luar jendela. Bayangan wajah sinis Kak Rizka dan suara bantingan pintu mobilnya masih terngiang-ngiang dengan jelas di benakku, menciptakan sebuah film pendek yang menyakitkan yang terus diputar ulang dalam pikiranku. Tiba-tiba, dunia yang selama ini kami bangun dengan susah payah terasa begitu rapuh, mudah dihancurkan oleh kekejaman kata-kata seorang yang kami kira keluarga. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah gang sempit. Gerbang masuk menuju kontrakan berukuran 3x3 meter yang akan menjadi tempat tinggal kami untuk yang kesekian kalinya. Dengan langkah gontai, kami mengangkut kardus-kardus berisi kehidupan kami melewati teras kecil yang cuma cukup untuk satu kursi plastik, dan memasuki ruangan yang gelap karena hanya memiliki satu jendela kecil. Bau apek dan lembab menyambut kami, tapi saat itu, bau itu seolah menyatu dengan kepahitan yang menguar dari dalam hati. Sudah sampai, ucap Mas Diki, meletakkan kardus terakhir di lantai yang dingin. Suaranya terdengar hampa, menggemakan perasaan hampa yang juga kurasakan. Aku hanya mengangguk, mataku menyapu ruangan kosong itu. Tidak ada sofa, tidak ada meja makan, hanya sebuah kasur lipat tua yang sudah kami gunakan sejak awal menikah, dan sebuah kompor gas kecil dengan satu tabung gas di sudut yang berfungsi sebagai dapur. Inilah kehidupan kami. Sederhana, mungkin terlalu sederhana di mata orang seperti Kak Rizka. Tapi sebelumnya, ruangan ini selalu terasa hangat oleh cinta dan tawa kami. Malam ini, ia terasa dingin dan menyedihkan. Aku menjatuhkan diri di atas kasur lipat. Rasa lelah fisik dan mental akhirnya melumpuhkanku. Air mata yang sempat berhenti selama perjalanan, kembali mengalir dengan derasnya, kali ini dalam keheningan ruangan yang pengap. Dinda, panggil Mas Diki lembut. Dia duduk di sampingku, meraih tanganku. Kamu tidak apa-apa. Aku menggeleng, tidak sanggup berkata-kata. Rasa malu, marah, dan sedih bercampur menjadi satu, membentuk sebuah beban yang terasa begitu berat di pundakku. Kenapa, Dik? Akhirnya terucap dari bibirku, suaraku parau. Kenapa dia bisa membenci kita sampai segitunya? Apa karena kita tidak sesukses yang dia harapkan? Apa karena kita memilih jalan hidup yang berbeda? Mas Diki menghela napas panjang. Dia memandangiku, matanya penuh dengan kepedihan yang sama. Dia tidak membenci kita, sayang. Dia membenci gambaran kita di matanya. Dia membenci kegagalan yang dia proyeksikan pada kita. Bagi Kak Rizka, kesuksesan itu linier. Punya rumah, punya mobil,
punya gaji besar. Dia tidak bisa menerima bahwa kita memilih untuk bahagia dengan cara kita sendiri. Tapi dia adalah keluarga. Seharusnya dia mendukung, bukan malah menjatuhkan. Protesku, suara mulai meninggi oleh emosi yang tertahan. Dia meninggalkan kita di pinggir jalan seperti sampah. Seperti kita ini bukan manusia. Aku tahu, jawabnya, menepuk-nepuk punggungku. Aku juga marah, Dinda. Aku sangat marah. Sebagai seorang suami, rasanya ingin aku balas mempermalukannya. Tapi marah kita tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah cara pikirnya. Kami terdiam beberapa saat, hanya diisi oleh suara isakanku yang perlahan mereda. Kemarahan dan kepedihan itu perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad. Sebuah keinginan untuk tidak lagi menjadi korban dari prasangka dan kekejaman orang lain. Dik, ucapku tiba-tiba, memecah kesunyian. Suaraku sudah lebih tegas. Aku lelah. Aku lelah diperlakukan seperti ini. Aku lelah disembunyikan. Mas Diki memandangiku. Ada kilatan pertanyaan di matanya. Apa maksudmu? Sudah waktunya dia tahu. Dik, kataku, tatapanku kini penuh keyakinan. Dia tidak perlu tahu segalanya. Tapi dia harus tahu bahwa dia telah salah menilai. Salah besar. Mas Diki mengernyitkan dahi. Jadi, kamu mau unjuk kekuatan? Memamerkan kekayaan orang tuamu? Bukankah itu bertentangan dengan prinsip kita selama ini? Aku menggeleng. Bukan memamerkan, Dik, tapi meluruskan. Kita akan tunjukkan padanya bahwa pilihan kita untuk hidup sederhana ini adalah sebuah pilihan, bukan sebuah keterpaksaan. Kita akan tunjukkan bahwa kita bukanlah beban yang dia kira. Tapi, tekanku, kita tidak akan melakukannya dengan marah atau dengan menyakiti balik. Kita akan lakukan dengan elegan. Kita akan buat dia menyadari kesalahannya sendiri, tanpa kita harus kehilangan esensi diri kita yang sebenarnya. Sebuah senyum kecil akhirnya muncul di bibir Mas Diki. Dia meraih kedua tanganku. Jadi, ini bukan tentang balas dendam. Bukan, jawabku tegas. Ini tentang keadilan. Tentang membuka mata seseorang yang telah buta oleh prasangka. Ini tentang kita mengambil kembali kendali atas narasi hidup kita sendiri. Kita akan buktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh jumlah materi yang dia miliki, tapi oleh integritas dan cara dia memperlakukan orang lain. Dia memandangiku dengan penuh kekaguman. Baiklah, istriku. Aku percaya padamu. Lalu, apa rencananya? Malam itu, di dalam kontrakan kecil yang gelap dan pengap, di atas kasur lipat yang sudah reot, kami mulai merancang sebuah kunjungan yang akan mengubah segalanya. Bukan dengan teriakan atau kemarahan, tapi dengan ketenangan dan kebenaran yang tak terbantahkan. Rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, tapi ia telah berubah menjadi bahan bakar bagi sebuah tekad baru, untuk tidak lagi diam, dan untuk membiarkan kebenaran berbicara dengan caranya sendiri yang paling elegan. Keesokan harinya, langit di atas kota tampak lebih cerah dari biasanya, seolah turut menyetujui keputusan yang telah kami ambil malam sebelumnya. Namun, di balik cuaca yang bersahabat itu, ada badai kegelisahan yang menggelora di dalam dadaku. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakan kami, mengenakan gaun linen berwarna krem yang sederhana namun terlihat elegan. Itu adalah satu-satunya pakaian mewah yang kubawa dari masa laluku, dan kupakai hari ini bukan untuk pamer, melainkan sebagai perlambang bahwa ada sisi lain dari diriku yang selama ini tersembunyi. Mas Diki, di sampingku, terlihat begitu gagah dan berwibawa dalam setelan jas abu-abunya yang biasanya hanya dia pakai untuk presentasi penting di kantor. Kamu yakin dengan ini, Dinda? Tanya Mas Diki untuk terakhir kalinya, menatapku melalui bayangan cermin. Ada sedikit kecemasan di matanya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untukku. Aku menarik napas dalam-dalam, memutar badan untuk menatapnya langsung. Aku yakin, Dik, ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang kejelasan. Dia tidak bisa memperlakukan kita seperti sampah dan lalu melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Dia perlu tahu konsekuensi dari kata-katanya. Dia mengangguk, memahami sepenuhnya. Baik, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Dengan tekad yang bulat,
kami meninggalkan kontrakan kami. Tapi kali ini, kami tidak memanggil taksi online atau menuju halte bus. Mas Diki telah memesan sebuah kendaraan melalui aplikasi di ponselnya. Saat kami sampai di ujung gang, sebuah limusin hitam berkilauan yang panjang dan mewah sudah menunggu. Sopir yang berpakaian rapi segera turun dan membukakan pintu untuk kami dengan hormat. Perasaan aneh menyergapku saat aku melangkah masuk ke dalam interior yang mewah dan sunyi itu. Bau kulit baru dan kesan steril begitu kuat. Ini adalah dunia yang pernah kukenal, tapi kini terasa begitu asing. Aku melihat Mas Diki duduk di sebelahku. Wajahnya tenang tapi matanya berbinar. Dia memegang tanganku erat. Untuk hari ini, kita biarkan dunia melihat sisi lain kita, bisiknya. Perjalanan menuju rumah Kak Rizka terasa seperti adegan dalam film. Aku memandangi pemunculan rumah-rumah sederhana di sepanjang jalan, kontras sekali dengan kemewahan yang kami tumpangi sekarang. Hatiku berdebar-debar, membayangkan ekspresi yang akan terlihat di wajah Kak Rizka. Dan akhirnya, limusin itu melambat dan berhenti persis di depan pagar rumah Kak Rizka yang sederhana. Rumah itu terlihat begitu biasa, begitu bersahaja, dan kontras yang diciptakan oleh kehadiran kendaraan mewah ini begitu mencolok hingga seolah membuat udara di sekitarnya bergetar. Beberapa tetangga sudah mulai melongong, berbisik-bisik satu sama lain. Sopir kembali turun dan membukakan pintu untuk kami. Aku melangkah keluar pertama kali, diikuti oleh Mas Diki. Kak Rizka, yang kebetulan sedang menyapu halaman depan, membeku di tempatnya. Sapu lidi di tangannya terjatuh dengan suara berdebum. Mulutnya terbuka lebar, matanya membelalak seolah melihat hantu. Dia memandangi limusin, lalu ke arah kami yang berdiri dengan pakaian elegan di depan pagarnya, lalu kembali ke limusin. Wajahnya yang biasanya penuh dengan ekspresi sok tahu dan superior, kini dipenuhi oleh kebingungan dan ketidakpercayaan yang total. "Be, bisa ku bantu?" ucapnya akhirnya, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Matanya masih tidak bisa lepas dari limusin hitam berkilau itu. Itu mobil siapa? Aku menyunggingkan senyum kecil, bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang tenang dan penuh keyakinan. "Ini mobil kami, Kak," jawabku dengan suara yang lembut namun jelas terdengar. "Atau lebih tepatnya, mobilku. Ini hadiah dari ayah untuk ulang tahunku yang ke-25. Wajah Kak Rizka semakin pucat. Dia terlihat seperti orang yang kesulitan bernapas. "Mobilmu? Tapi, selama ini, kalian..." Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah kami dan ke arah limusin secara bergantian, seolah mencoba menyambungkan dua realitas yang sama sekali tidak nyambung di pikirannya. "Selama ini kami memilih untuk hidup sederhana," sambung Mas Diki, suaranya datar dan berwibawa. "Tapi pilihan kami untuk sederhana, Kak, bukanlah alasan untuk diperlakukan seperti sampah dan dianggap sebagai beban." Aku melangkah mendekati pagar, menatap langsung ke mata Kak Rizka yang masih dipenuhi rasa syok. "Kami kesini bukan untuk menyombongkan diri, Kak. Bolehkah kami masuk? Kami rasa kita perlu berbicara." Kak Rizka hanya bisa mengangguk lemah, tubuhnya masih terlihat kaku. Dia membuka pagar dengan gemetar, mempersilakan kami masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Sementara limusin hitam yang megah itu tetap terparkir di depan rumahnya, menjadi simbol bisu dari sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi dan sebuah pelajaran yang akan segera dia terima. Ruang tamu Kak Rizka terasa lebih sempit dari biasanya, seolah udara sendiri ikut menegang menyambut kehadiran kami dengan segala kebenaran yang kami bawa. Aku dan Mas Diki duduk di sofa tua yang sebagian jahitannya sudah terlepas, sementara Kak Rizka duduk di hadapan kami di atas kursi kayu. Tangannya masih gemetar, wajahnya masih pucat pasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk sesekali melirik ke jendela, di mana bayangan hitam limusin masih terlihat jelas, mengingatkannya bahwa ini bukanlah mimpi. "Jadi, selama ini..." Kak Rizka akhirnya memecah kesunyian, suaranya parau. "Selama ini kalian kaya." Aku menghela napas, memandangnya dengan tatapan yang tenang namun tegas. "Keluargaku, ya, Kak. Tapi aku dan Mas Diki memilih untuk tidak bergantung pada kekayaan itu. Kami ingin membangun kehidupan kami sendiri, dari nol." "Tapi, mobil itu..." ujarnya, masih tak percaya. "Hadiah ulang tahun," jawabku singkat.
Masih ada beberapa lagi di garasi orang tuaku. Tapi itu bukan intinya. Kak, intinya adalah pilihan kami untuk hidup sederhana di kontrakan, untuk Mas Diki bekerja di startup, untuk aku berjualan kue, itu adalah pilihan sadar. Bukan karena kami terpaksa atau tidak mampu. Mas Diki menyambung, suaranya lembut tapi berisi. Kami bahagia dengan pilihan kami, Kak. Bahagia dengan proses membangun segala sesuatu dari bawah. Tapi yang kami tidak bahagia adalah ketika pilihan kami dianggap sebagai kegagalan dan digunakan sebagai alasan untuk merendahkan dan memperlakukan kami dengan tidak hormat. Kak Rizka menunduk, tangannya meremas-remas ujung kebayanya. Rasa malu yang begitu dalam terpancar dari seluruh tubuhnya. Aku tidak tahu, Dik. Aku pikir. Kamu pikir kami miskin dan tidak berguna, potongku, kali ini dengan nada sedikit lebih tegas. Kamu pikir karena kami tidak punya rumah atau mobil, lalu kami layak untuk dibuang di pinggir jalan seperti sampah? Kata-katamu kemarin, Kak, kalian beban, itu sangat menyakitkan. Air mata mulai menggenang di mata Kak Rizka. Kali ini, bukan air mata kemarahan atau kepura-puraan, tapi air mata penyesalan yang tulus. Aku minta maaf, Dinda. Diki. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku telah buta. Aku hanya melihat dari luar. Dia menarik napas terseduh-seduh. Aku iri, mungkin. Melihat kalian begitu tenang dan bahagia dengan kesederhanaan. Sementara aku selalu merasa kurang, selalu membanding-bandingkan, dan merasa kalian membuat keluarga kami malu. Kebahagiaan bukanlah perlombaan, Kak, ucap Mas Diki. Dan nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia kumpulkan. Aku mengangguk, melanjutkan. Kami kesini bukan untuk memamerkan kekayaan atau membuatmu merasa kecil, Kak. Kami kesini hanya ingin mengatakan bahwa menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya adalah kesalahan yang sangat besar. Kamu tidak pernah tahu perjuangan atau pilihan di balik kehidupan seseorang. Kak Rizka mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Aku mengerti. Sekarang aku benar-benar mengerti. Limusin itu seperti tamparan keras yang membangunkanku dari hayalanku sendiri. Dia memandangi kami dengan penuh penyesalan. Bisakah kalian memaafkanku? Aku berjanji akan berubah. Aku dan Mas Diki saling memandang. Di matanya, kulihat pengampunan. Di hatiku, rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, tapi aku tahu, memendam dendam tidak akan membawa kebaikan untuk siapapun. Kami memaafkanmu, Kak, kata Mas Diki mewakili kami berdua. Tapi maaf saja tidak cukup. Kami butuh perubahan sikap yang nyata. Aku janji, Dik. Aku benar-benar janji, ucap Kak Rizka dengan sungguh-sungguh. Ada satu hal lagi, kataku, menatapnya dalam-dalam. Tolong. Untuk sementara, jangan ceritakan tentang semua ini. Aku melirik ke arah limusin di luar, pada siapapun di keluarga besar. Kami ingin melanjutkan hidup kami yang sederhana ini. Keberadaan limusin ini dan percakapan kita hari ini, biarlah menjadi rahasia kita bertiga untuk saat ini. Kak Rizka mengangguk cepat, seperti anak yang dinasihati. Mengerti. Aku janji tidak akan bocorkan. Ini rahasia kita. Kami pun berdiri untuk berpamitan. Suasana terasa lebih ringan, meskipun ada bekas luka yang mungkin perlu waktu untuk sembuh. Saat kami berjalan menuju pintu, Kak Rizka tiba-tiba memelukku erat. Terima kasih, Dinda. Terima kasih sudah datang dan memberitahuku kebenaran ini. Dan, sekali lagi, maafkan kakak, bisiknya di telingaku. Aku membalas pelukannya, meski masih agak kaku. Sudah lapuk, Kak. Mari kita mulai dari baru. Saat kami keluar dan sopir membukakan pintu limusin, aku melihat Kak Rizka masih berdiri di pintu, melambai dengan mata yang masih merah. Ekspresi sombong dan judesnya telah hilang, digantikan oleh kerendahan hati dan penyesalan. Begitu pintu limusin tertutup dan kami mulai melaju, aku menarik napas panjang. Rasanya seperti sebuah beban berat telah terlepas dari pundaku. Apakah kita melakukan hal yang benar, Dik? Tanyaku, memandangi wajah Mas Diki. Dia tersenyum, meraih tanganku. Iya, sayang. Kita telah memberikannya kebenaran dan kesempatan untuk berubah.
Sekarang, terserah dia bagaimana memanfaatkannya. Tugas kita sudah selesai. Aku memandang keluar jendela, melihat kota yang lalu lalang. Kebenaran memang telah dibungkamkan, dan sebuah pelajaran telah diberikan. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang akan menunjukkan apakah pelajaran itu akan diterima dengan baik, atau justru akan memicu konflik-konflik baru yang tidak terduga. Tapi untuk saat ini, aku merasa lega. Kami telah membela diri kami tanpa perlu membakar jembatan. Dan itu adalah kemenangan kecil bagi kami berdua. Rumah Kak Rizka terasa seperti ruang hampa setelah kepergian Dinda dan Diki. Sunyi yang menyelimuti ruang tamunya begitu berbeda dengan gemuruh rasa malu dan kekagetan yang masih berdesir di kepalanya. Dia membereskan cangkir-cangkir kopi yang tak tersentuh, tangannya masih gemetar ringan. Setiap kali dia melirik ke jendela, seolah masih bisa melihat bayangan hitam limusin itu, sebuah pengingat nyata tentang betapa kelirunya penilaiannya selama ini. Aku telah memperlakukan mereka seperti sampah, gumamnya sendiri, suara bergetar penuh penyesalan. Air mata mulai menggenang lagi di pelupuk matanya. Rasa bersalah yang dalam menggerogoti hatinya. Dia teringat tatapan sakit di mata Dinda, suara tegas Diki, dan kata-kata, beban, yang telah dia lontarkan dengan begitu mudahnya. Betapa hancurnya perasaan mereka saat itu, dan betapa mulianya hati mereka masih mau memaafkannya. Keributan kunci di pintu depan menyadarkannya. Mas Adi, suaminya, pulang dari kerja. Wajahnya tampak letih dan penuh kepenatan seperti biasa. Riz, ada apa? Kok wajahmu pucat sekali? Tanya Mas Adi saat meletakkan tas kerjanya. Adi, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi hari ini, desis Kak Rizka, menarik suaminya untuk duduk. Dengan suara bergetar dan kadang terputus oleh isakan, dia menceritakan semua yang terjadi. Kedatangan Dinda dan Diki dengan limusin mewah, pengakuan tentang kekayaan keluarga Dinda, dan pilihan hidup mereka yang selama ini disalahartikannya. Namun, alih-alih terkejut atau ikut menyesal, mata Mas Adi justru berbinar. Ekspresi lelahnya hilang, digantikan oleh kilatan keserakahan. Jadi, selama ini adik ipar kita sendiri adalah orang kaya raya, ucap Mas Adi, suaranya berisi decak kagum yang tidak pada tempatnya. Astaga, Rizka, ini bukan saatnya untuk menangis. Ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kak Rizka terperangah, tidak menyangka reaksi suaminya. Kesempatan? Apa maksudmu, Adi? Aku baru saja mempermalukan diri sendiri dan menyakiti hati mereka. Ya, itu tadi. Tapi sekarang kamu sudah tahu kebenarannya, dan mereka sudah memaafkanmu, kan? Sahut Mas Adi dengan cepat, duduk lebih dekat. Ini saat yang tepat, Riz. Kita sedang kesulitan modal untuk usaha kos-kosan itu. Daripada kita pinjam ke rentenir dengan bunga gila-gilaan, mending kita pinjam ke mereka. Masa keluarga sendiri nggak mau bantu? Rasa bersalah di hati Kak Rizka tergerus oleh desakan suaminya. Tapi mereka memilih untuk hidup sederhana. Adi, mereka jelas-jelas tidak mau memamerkan kekayaannya. Meminjam uang dalam jumlah besar kepada mereka, itu seperti melanggar kepercayaan mereka. Ah, masa sih? Mereka kan keluarga, pasti mengerti. Bantah Mas Adi, tak peduli. Lagi pula, kalau mereka benar-benar kaya, pasti uang segitu bukan apa-apa bagi mereka. Kita kan cuma pinjam, bukan minta. Nanti juga kita kembalikan. Tapi, Adi. Kak Rizka mencoba membantah, tapi suaranya lemah. Di dalam hatinya, bisikan lain mulai muncul. Bayangan rumah kontrakan kecil Dinda dan Diki tiba-tiba berganti dengan bayangan limusin mewah. Jika mereka bisa hidup sederhana dengan latar belakang seperti itu, bukankah meminjamkan sedikit uang untuk keluarga sendiri bukanlah hal yang besar? Apalagi hanya untuk modal usaha. Bisikan iri dan kebutuhan mulai mengaburkan penyesalannya yang tulus. Riz, ini untuk masa depan kita, bujuk Mas Adi, memegangi bahunya. Lihat saja, dengan usaha kos-kosan yang sukses, kita bisa punya penghasilan tetap. Kita bisa perlahan-lahan melunasi utang-utang kita yang lain. Kita bahkan bisa naik haji tahun depan. Masa iya kita menderita sementara adik iparmu sendiri hidup berkecukupan, bahkan lebih dari cukup? Kata-kata, hidup berkecukupan, itu seperti pisau.
Kak Rizka teringat lagi pada segala omelannya tentang kemiskinan Dinda dan Diki. Ternyata, merekalah yang selama ini berkecukupan, sementara dirinya dan suaminya yang terus-terusan merasa kekurangan. Baiklah, akhirnya Kak Rizka menghela napas, dikalahkan oleh bujukan suami dan bisikan iri dalam hatinya sendiri. Aku akan coba bicara dengan mereka. Tapi hanya bicara. Ya, aku tidak mau memaksa. Tentu, sayang. Coba saja dulu, sahut Mas Adi, wajahnya berseri-seri seolah uang sudah di depan mata. Yang penting mereka tahu kita butuh bantuan. Keluarga harusnya saling membantu. Malam itu, Kak Rizka terbaring di tempat tidur dengan perasaan campur aduk. Penyesalan tulusnya mulai terkikis oleh harapan palsu akan pinjaman uang. Dia membayangkan betapa mudahnya hidup mereka nanti jika pinjaman itu berhasil. Dia mulai merasionalisasi tindakannya. Ini hanya pinjaman, bisik hatinya. Aku akan kembalikan. Mereka pasti mengerti. Lagi pula, sebagai keluarga, wajar jika kita saling membantu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusannya untuk meminjam uang justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan sisa-sisa hubungan keluarga yang sudah rapuh, dan mengubah penyesalan yang tulus menjadi sebuah keserakahan yang memalukan. Karma untuknya tidak lagi sekadar rasa malu, tapi ujian nyata atas integritas dan ketulusan hatinya. Hanya berselang 2 hari setelah pertemuan yang menegangkan itu, Kak Rizka sudah berdiri di depan kontrakan kami. Aku sedang asyik mengaduk adonan kue untuk pesanan minggu ini ketika ketukan pintu yang ragu-ragu memecah konsentrasiku. Saat kubuka pintu, terpampanglah wajah Kak Rizka dengan senyum kecut yang dipaksakan. Tangannya erat memegang tas selempang murahan yang sudah kusam. "Dinda, lagi sibuk?" tanyanya. Suaranya terdengar serak dan gugup. "Sedikit, Kak." "Silakan masuk," jawabku, membuka pintu lebar-lebar sambil berusaha menyembunyikan keherananku. Kontrakan kami yang sempit itu tiba-tiba terasa semakin kecil dengan kehadirannya. Dia melangkah masuk, matanya secara refleks menyapu ruangan yang hanya berisi kasur lipat, kompor kecil, dan beberapa kardus yang berfungsi sebagai meja. Aku bisa melihat sekilas ekspresi sulit dipercaya di wajahnya, seolah masih tidak bisa membayangkan kami, dengan latar belakang kekayaanku, betah tinggal di tempat seperti ini. "Diki lagi di kantor?" tanyanya lagi, duduk di ujung kasur dengan kaku. "Iya, Kak. Ada yang bisa kubantu?" tanyaku langsung ke inti, sambil kembali ke kompor untuk menyelamatkan adonan kue yang hampir hangus. Kak Rizka menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Begini, Dinda. Kakak kemarin pulang, ngobrol sama Mas Adi. Kita lagi ada rencana pengin buka usaha kos-kosan. Lumayan, buat nambah-nambah penghasilan. Lokasinya strategis, dekat kampus." "Itu ide bagus, Kak," sahutku, tetap fokus pada adonanku. Aku mulai bisa menebak arah pembicaraan ini. "Iya, tapi masalahnya." Dia terhenti, mencari kata-kata. "Modalnya yang cukup besar. Kita hitung-hitung, butuh sekitar 100 juta untuk renovasi dan perlengkapan awal." Aku berhenti mengaduk. 100 juta. Jumlah yang sangat besar untuk ukuran kehidupan kami sehari-hari. Aku menoleh, memandangnya. Lalu, "Dinda, kakak mohon." Suaranya mulai mendesak. "Bisa nggak kalian pinjamin kakak dan Mas Adi uang segitu? Kita benar-benar lagi kesulitan. Daripada minjam ke rentenir yang bunganya mencekik, mending sama keluarga sendiri. Aku janji, begitu usaha jalan, akan kita kembalikan pelan-pelan. Dengan bunga, kalau kalian mau." Ruang kontrakan yang kecil itu tiba-tiba terasa pengap. Aku meletakkan spatula, lalu duduk di hadapannya, menatapnya langsung. "Kak Rizka," ucapku, suaraku tenang tapi tegas. "Kamu tahu prinsip kami selama ini. Kami hidup sederhana karena itu pilihan kami. Kami ingin mandiri, tidak bergantung pada siapapun, termasuk orang tua saya. Tapi ini kan lain, Dinda. Ini pinjaman, bukan minta," bantahnya, matanya mulai berkaca-kaca, memainkan kartu korban. "Kalian kan mampu. Masa keluarga sendiri nggak mau bantu? Kakak kan sudah minta maaf." "Ini bukan soal maaf atau tidak, Kak. Ini soal prinsip," jawabku, berusaha bersikap sabar.
Dan meskipun keluarga saya memiliki uang, itu bukan uang saya atau uang Mas Diki. Itu bukan uang yang kami hasilkan sendiri. Kami tidak berhak meminjamkannya, apalagi untuk jumlah yang begitu besar. Wajah Kak Rizka memerah. Jadi, kalian lebih milih lihat kami terjebak utang rentenir? Atau lihat usaha kami gagal sebelum jalan? Sedikit pun gak ada rasa iba. Suaranya mulai meninggi, penuh kekecewaan yang dramatis. Kami tentu tidak ingin melihat kalian susah, Kak. Tapi bantuan tidak selalu dalam bentuk uang. Jelasku, mencoba menawarkan solusi lain. Mas Diki mungkin bisa bantu carain info tentang KWR di bank. Atau beri saran untuk memulai usaha dengan modal yang lebih kecil dulu. Atau... sudahlah, potongnya tiba-tiba, berdiri dengan gerakan kasar. Air mata yang tadi dikatakannya kini mengalir deras. Tapi kali ini lebih terlihat seperti air mata frustrasi daripada penyesalan. Jelas sekali kalian tidak mau membantu. Padahal aku sudah merendahkan diri datang ke sini, ke tempat yang seperti ini. Tatapnya menyapu ruangan kontrakan dengan pandangan merendahkan, untuk meminta tolong pada adik iparku sendiri. Ternyata kekayaan itu hanya membuat kalian menjadi kikir dan tidak punya rasa kekeluargaan. Dia mengambil tasnya dan berjalan cepat ke pintu. Jangan harap aku akan mengganggu kemewahan kalian lagi, hardiknya dengan sarkasme, sebelum membanting pintu kontrakan kami sekeras-kerasnya. Aku terdiam di tempat dudukku, mendengar langkah kakinya yang menjauh. Perasaan campur aduk membanjiriku. Di satu sisi, aku marah dengan sikapnya yang tidak berubah, masih merasa berhak atas sesuatu yang bukan miliknya. Di sisi lain, ada rasa sedih. Sedih karena penyesalannya yang katanya tulus ternyata begitu dangkal, dan dengan mudah tergantikan oleh keserakahan saat dia tahu ada kesempatan untuk mendapat keuntungan. Aku tahu, ini bukan akhir. Penolakan kami hari ini bukan akan menyelesaikan masalah. Justru akan menjadi bensin yang akan menyulut api kemarahan dan fitnah yang lebih besar. Pertempuran kami melawan prasangka dan keserakahan ternyata belum usai. 5 hari telah berlalu sejak pertemuan tidak menyenangkan dengan Kak Rizka. Awalnya, aku berharap dia akan menyadari kesalahannya dan segala sesuatu akan berangsur membaik. Namun, harapan itu pupus ketika telepon ibuku sendiri mendering di ponselku. Suaranya terdengar cemas dan penuh tanda tanya. Dinda, nak, ada apa dengan kamu dan Diki? Kok tadi siang Rizka menelepon ibu? Ceritanya kalian sudah sombong sekarang? Katanya karena sudah kecipratan harta keluarga, jadi tidak mau mengakui keluarga lagi. Dadaku seketika terasa sesak. Apa? Ibu, itu tidak benar. Dia yang... Ibu juga tidak percaya. Sayang, sela ibuku cepat. Tapi Rizka bilang, kalian sampai pamer mobil mewah ke rumahnya. Dan ketika dia minta bantuan untuk pinjam modal usaha, kalian tolak dengan kasar. Katanya Diki sekarang jadi suami yang tidak bertanggung jawab, hidup cuma mengandalkan harta orang tua istrimu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah yang mulai mendidih. Ibu, ceritanya tidak seperti itu. Boleh aku yang cerita dari awal? Dengan suara yang berusaha tenang, aku menceritakan semua yang terjadi, mulai dari bagaimana kami ditelantarkan di pinggir jalan, kunjungan kami untuk meluruskan kesalahpahaman, hingga permintaan pinjaman uang yang kami tolak karena prinsip kami. Ibuku mendengarkan dengan saksama. Astaga, desis ibuku setelah aku selesai. Rizka bisa sampai segitunya? Menelantarkan kalian di jalan, lalu memutarbalikkan fakta? Tapi, Dinda, tentang kekayaan keluarga kita. Kami minta maaf belum memberitahu ibu, tapi kami ingin mandiri, jawabku lembut. Tolong, ibu, ini tetap menjadi rahasia kita. Baik, nak, ibu mengerti. Ibu percaya padamu dan Diki. Hati-hati, ya. Rizka sepertinya sudah menyebarkan ceritanya ke beberapa keluarga yang lain. Benar saja. Dalam beberapa hari berikutnya, efek domino dari fitnah Kak Rizka mulai terasa. Beberapa saudara yang biasanya ramah, tiba-tiba bersikap dingin. Seorang bibiku bahkan mengirim pesan singkat, keluarga itu yang penting kompak dan saling membantu. Dinda, jangan sampai harta membuatmu lupa daratan. Yang paling menyakitkan adalah ketika Mas Diki pulang kerja dengan wajah muram. Ada apa, Dik? Tanyaku khawatir.
dapat telepon dari Om Farid. Jawabnya sambil melepas jas. Di telepon hanya untuk diberi nasihat bahwa sebagai kepala keluarga, aku harusnya lebih bertanggung jawab dan tidak membiarkan istri sombong karena harta orang tua. Katanya dapat info dari Rizka. Aku mendekat dan memeluknya. Kita tidak melakukan kesalahan apa-apa, Dik. Aku tahu, ujarnya, mengembuskan napas panjang. Tapi rasanya sakit, Dinda. Kita yang diperlakukan tidak adil, malah dibalik seolah-olah kitalah yang jahat. Dia menggunakan narasi, keluarga, dan saling membantu untuk membenarkan tindakan serakahnya sendiri. Puncaknya adalah ketika seorang tetangga kontrakan kami yang biasanya akrab, Ibu Sari, berkata kepadaku dengan nada berbelas kasihan. Ibu dengar dari keponakan yang kenal sama saudaranya iparmu, Mbak. Katanya kamu sama suami ditinggalin di jalan sama kakak iparmu sendiri? Kasihan sekali. Tapi katanya juga karena kalian sombong ya, sudah dapat rezeki malah tidak mau bagi-bagi ke keluarga. Aku hanya bisa menggeleng, rasa lelah yang amat sangat menyergap. Fitnah itu seperti kabut hitam yang perlahan-lahan mencekik, merusak nama baik yang telah kami jaga dengan susah payah. Malam itu, kami duduk di lantai kontrakan kami, suasana hati berat. Haruskah kita membela diri? Mengatakan kebenaran kepada semua orang? Tanyaku, suara penuh kelelahan. Mas Diki memandangiku. Jika kita lakukan itu, kita sama saja seperti dia. Kita akan terlibat dalam drama saling menyalahkan yang tidak ada ujungnya. Dan kita harus mengorbankan prinsip kita untuk hidup mandiri. Jadi kita diam saja? Membiarkan nama kita tercoreng. Dengan siapa kita akan berdebat, Dinda? Tanyanya lembut. Dengan orang-orang yang sudah memilih untuk percaya pada gosip tanpa memeriksa kebenarannya? Kebenaran tidak selalu perlu diumumkan. Kadang, diam adalah kekuatan. Biarlah waktu dan tindakan kita yang membuktikan siapa kita sebenarnya. Aku menghela napas, menaruh kepalaku di bahunya. Dia benar. Tapi tetap saja, pedih. Pedih karena dikhianati untuk kedua kalinya. Kali ini dengan cara yang lebih keji. Merusak nama baik dan hubungan kami dengan keluarga besar. Api kemarahan di hati Kak Rizka karena ditolak, telah berubah menjadi racun yang dia sebarkan tanpa ampun. Dan kami harus menelan pil pahit itu, sambil berpegang teguh pada prinsip dan integritas kami. Berharap bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. 6 bulan berlalu sejak badai fitnah menerpa kehidupan kami. Kabar tentang Kak Rizka dan Mas Adi akhirnya sampai juga ke telinga kami melalui omongan Ibu Sari, tetangga kami yang terkenal paling update dengan segala gosip di sekitaran kompleks. Katanya, Mbak Dinda, iparmu itu pinjam uang ke rentenir. Loh, bisik Ibu Sari suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Katanya buat modal usaha kos-kosan. Tapi katanya lagi, kos-kosannya sepi peminat. Tempatnya di Gang Buntu, jauh dari jalan raya. Yang ngontrak cuma 2-3 orang, nggak cukup buat nutup bayar bunga rentenirnya yang gila-gilaan itu. Aku hanya mengangguk, mencoba tidak menunjukkan antusiasme berlebihan. Tapi di dalam hati, ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku tidak ingin melihat siapapun, bahkan Kak Rizka sekalipun, menderita. Tapi di sisi lain, ini adalah konsekuensi nyata dari keserakahan dan kebodohan mereka. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh ibuku melalui telepon. Suaranya terdengar sedih. Dinda, keadaan Rizka dan Adi parah katanya. Mereka terjerat utang yang besar. Rumah mereka hampir disita karena dijadikan jaminan. Aku dengar mereka sering bertengkar. Rizka menyesal tidak mendengarkan kalian. Kami tidak pernah berharap ini terjadi pada mereka. Ibu, jawabku jujur. Ibu tahu, nak. Ibu tahu kalian baik. Tapi, apa kalian tidak bisa? Ibu, potongku lembut tapi tegas. Kami sudah menawarkan bantuan yang lain, yang sesuai dengan prinsip kami. Mereka yang menolak dan memilih jalan pintas. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Ibuku menghela napas. Ibu mengerti, sayang. Ibu cuma kasihan. Suatu sore, ketika aku dan Mas Diki sedang bersantai di teras kontrakan setelah pulang kerja,
Sebuah mobil tua yang catnya sudah kusam berhenti di depan gang. Dari dalam mobil, turunlah Kak Rizka. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya sembab, kulitnya kusam, dan pakaiannya terlihat lusuh. Dia berdiri di sana sebentar, seolah mengumpulkan keberanian, sebelum akhirnya berjalan menuju kami. Dinda, Diki, sapanya, suaranya parau dan tak berdaya. Kak Rizka, silakan duduk, ucap Mas Diki, menyodorkan kursi plastik satu-satunya yang kami punya. Dia duduk, tangannya terus meremas-remas ujung bajunya. Aku datang untuk minta maaf. Lagi, katanya, tanpa bisa menatap mata kami. Dan untuk memberitahu bahwa kalian benar. Kami salah. Salah besar. Dia kemudian bercerita dengan suara tertahan. Tentang bagaimana mereka memaksakan diri meminjam dari rentenir. Tentang kos-kosan yang sepi karena lokasinya yang buruk dan manajemen yang amburadul. Tentang ancaman dari debt collector yang datang hampir setiap minggu. Dan tentang pertengkaran hebat dengan Mas Adi yang hampir berujung perceraian. Rumah kami hampir hilang. Isaknya, akhirnya menangis dengan derasnya. Air mata penyesalan yang tulus kali ini, lahir dari penderitaan nyata. Dan ini semua salahku. Aku yang mendorong Mas Adi untuk meminjam. Aku yang marah pada kalian ketika kalian menolak membantu. Aku yang menyebarkan fitnah ke keluarga tentang kalian. Dia memandangi kami, matanya penuh keputusasaan. Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa lagi. Tapi, apa kalian masih bisa mengampuni kakak? Kakak benar-benar menyesal. Aku dan Mas Diki saling memandang. Di matanya, kulihat belas kasihan, tapi juga keteguhan. Kami sudah memaafkanmu sejak dulu, Kak, ucap Mas Diki dengan tenang. Tapi maaf tidak serta-merta menghapus konsekuensi. Kami sangat menyesalkan apa yang terjadi padamu, Kak, tambahku. Tapi seperti yang dulu kami katakan, bantuan tidak selalu dalam bentuk uang. Prinsip kami tetap sama. Wajah Kak Rizka semakin suram, tapi dia mengangguk, menerima kenyataan. Aku mengerti. Aku tidak akan meminta uang. Aku cuma butuh seseorang untuk mendengarkan dan berkata bahwa kami akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja, Kak, kataku, meraih tangannya yang dingin. Tapi kamu dan Mas Adi harus berjuang keras. Mungkin harus merelakan rumah, memulai dari nol lagi. Tapi selama masih ada kemauan dan kalian kompak, pasti ada jalan. Dia memandangiku, ada sedikit kelegaan di matanya yang sembab. Terima kasih, Dinda. Terima kasih, Diki. Kalian lebih baik dari yang layak aku dapatkan. Setelah dia pergi, aku memandang Mas Diki. Apakah kita kejam, Dik? Dia menggeleng. Tidak, sayang. Ini adalah karma yang dia undang sendiri. Kita tidak menjatuhkan. Kita hanya tidak mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya dari lubang yang dia gali sendiri. Kadang, orang harus jatuh sangat dalam untuk bisa belajar berdiri dengan kaki sendiri. Kegagalan usaha Kak Rizka adalah karma pertamanya. Sebuah pelajaran keras tentang keserakahan dan pentingnya perencanaan. Dan bagi kami, itu adalah pengingat bahwa prinsip dan integritas yang kami pegang teguh memanglah hal yang benar, meskipun diuji oleh keadaan keluarga sendiri. Hanya berselang 3 hari setelah kunjungan penuh penyesalan Kak Rizka, telepon rumah kami yang jarang sekali berdering, berbunyi nyaring di tengah malam. Aku yang sedang mempersiapkan pesanan kue untuk besok, terkejut. Mas Diki yang sedang memeriksa laporan kerja di kasur, mengangkatnya dengan wajah waspada. Halo? Suara Mas Diki terdengar datar. Aku bisa mendengar suara perempuan berteriak dari seberang sana, bahkan dari jarak beberapa langkah. Wajah Mas Diki berkerut, dan dengan gerakan lambat, dia mengaktifkan speakerphone. Kalian puas sekarang? Teriak Kak Rizka, suaranya parau dan penuh amarah yang tak terbendung. Kami hampir kehilangan segalanya. Kalian hanya diam saja di sana, di kontrakan kumuh kalian, sambil menikmati penderitaan kami. Mas Diki menatapku, matanya meminta kesabaran. Kak Rizka, kami tidak menikmati penderitaanmu.
Kami justru sedih melihat keadaanmu. Sedih? Hardiknya. Terdengar seperti orang yang hampir kehilangan akal. Jika kalian sedih, kalian akan menolong. Uang itu bukan apa-apa bagi keluargamu. Dinda, 100 juta. Itu cuma uang kecil. Tapi kalian lebih memilih untuk memegang prinsip kalian yang sok suci itu daripada menyelamatkan keluarga sendiri dari kejatuhan. Aku tidak tahan lagi. Mendekat ke telepon, kubicarkan suaraku terdengar. Kak Rizka, hentikan. Kami tidak bertanggung jawab atas pilihan finansial yang kamu dan Mas Adi buat. Kami sudah memperingatkanmu. Dengan apa? Sergahnya. Dengan nasihat? Nasihat tidak bisa bayar utang. Dinda, kalian bisa menghindari ini semua. Kalian bisa menjadi pahlawan. Tapi kalian memilih untuk menjadi penonton yang kejam. Kami bukan penonton, Kak. Kami adalah korban dari fitnah dan cacianmu. Balas Mas Diki, suaranya mulai meninggi karena emosi. Kamu menyakiti kami, merusak nama baik kami di keluarga. Dan sekarang ketika pilihanmu sendiri membawamu ke dalam lubang, kamu menyalahkan kami? Di mana logikanya? Logikanya adalah keluarga harus saling menolong. Teriaknya, seolah itu adalah mantra yang bisa membenarkan segala sesuatu. Aku tidak peduli dengan fitnah itu. Itu karena aku stres. Kalian yang seharusnya memahami. Tapi kalian malah berdiri di atas menara gading prinsip-prinsip kalian dan menghina kami dari atas sana. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang sudah mulai gemetar. Tidak ada yang menghina kamu, Kak Rizka. Kamu yang menghina dirimu sendiri dengan terus menyalahkan orang lain. Kami sudah memaafkanmu, tapi kami tidak akan ikut terjerumus dalam lubang yang kamu gali. Aku tidak butuh maaf kalian. Ledaknya. Dan kali ini, tangisannya pecah, penuh dengan keputusasaan dan kemarahan yang tak terbendung. Aku butuh uang. Uang. Dinda. Paham. Debt collector akan datang besok dan kami tidak punya apa-apa lagi. Mereka akan menyita rumah kami. Apakah kalian mau melihat adikmu sendiri dan keponakan-keponakanmu mengemis di jalan? Seketika itu juga, Mas Diki mengakhiri panggilan. Bunyi dudut yang pendek memotong teriakan Kak Rizka di seberang. Ruangan kontrakan kami kembali sunyi, tapi sekarang dipenuhi oleh energi negatif yang nyaris bisa dipegang. Aku terduduk lemas di lantai. Air mata menetes di pipiku, bukan karena sedih, tapi karena kelelahan yang amat sangat. Kelelahan menghadapi seseorang yang sama sekali tidak mau belajar, yang arogannya justru semakin menjadi-jadi di tengah penderitaannya sendiri. Dia tidak akan pernah berubah. Dik, bisikku, suara parau. Penderitaan tidak membuatnya rendah hati, justru membuatnya semakin menyalahkan dunia. Mas Diki duduk di sampingku, memeluk bahuku. Beberapa orang memang seperti itu, sayang. Mereka percaya bahwa dunia berutang pada mereka. Dia tidak bisa menerima bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri, jadi dia perlu mencari kambing hitam. Dan kita adalah target yang paling mudah. Tapi, anak-anak mereka, aku jadi merasa bersalah. Jangan, tegasnya. Mereka adalah orang tua dari anak-anak itu. Tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dan membuat keputusan finansial yang bijak ada di pundak mereka, bukan di pundak kita. Kita tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau diselamatkan, Dinda. Malam itu, kami tidur dengan perasaan berat. Arogansi Kak Rizka adalah benteng terakhir yang dia bangun untuk melindungi egonya yang terluka. Dia lebih memilih untuk tetap marah dan menyalahkan kami daripada mengakui kesalahannya sendiri dan berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang benar. Itu adalah pilihannya. Dan kami harus belajar untuk menerima bahwa kami tidak bisa mengendalikan pilihan orang lain, hanya tanggapan kami sendiri. Kami memilih untuk tidak membiarkan rasa bersalah yang tidak pada tempatnya menggerogoti kami. Itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan dari badai toksik yang datang dari keluarga sendiri. Takdir memang memiliki caranya sendiri untuk mengatur segala sesuatu. Tidak lebih dari sebulan setelah teriakan histeris Kak Rizka di telepon, kehidupan kami kembali diuji oleh sebuah peristiwa yang jauh lebih besar dan personal. Ayahku,
yang biasanya begitu perkasa, tiba-tiba kolaps di kantornya akibat serangan jantung. Dunia seakan berhenti berputar. "Dinda, ayah di UGD. Cepat ke RS Premier Sejahtera," teriak ibuku melalui telepon. Suaranya nyaris tak terkendali. Dengan hati yang berdebar kencang, aku dan Mas Diki bergegas. RS Premier Sejahtera adalah rumah sakit swasta terbaik dan termewah di kota, tempat di mana para petinggi dan orang-orang berduit biasa berobat. Saat kami tiba, suasana sudah ramai. Beberapa paman dan bibiku dari pihak ibu sudah berada di sana, termasuk Kak Rizka dan Mas Adi yang wajahnya masih menyisakan kepenatan dan kekhawatiran yang berbeda. "Bagaimana kondisi ayah, Bu?" tanyaku pada ibu yang duduk lemah di kursi VIP ruang tunggu. "Masih kritis, Nak. Dia di ICU sekarang. Dokter bilang butuh operasi bypass secepatnya," jawab ibu sambil memelukku erat. Kak Rizka mendekat, wajahnya kompleks. RS ini mahal sekali, Dinda. Biaya ICU dan operasinya pasti selangit. Kalian bisa menanggungnya?" tanyanya, suara berbisik penuh keraguan. Sebelum aku sempat menjawab, seorang perawat berpakaian rapih mendekati kami. "Ibu Dinda, atas permintaan Ibu Sari, kami telah memindahkan Bapak ke suite room di lantai atas. Semua dokumen dan pembiayaan sudah ditangani oleh manajemen keluarga. Silakan Ibu dan keluarga menunggu dengan lebih nyaman di sana." Mata Kak Rizka membelalak. "Suite room? Ditangani oleh manajemen keluarga?" Dia memandang sekeliling. Ruang tunggu VIP ini sendiri sudah lebih mewah dari ruang tamu rumahnya. Lantai marmer, sofa kulit, dan lukisan-lukisan asli menghiasi dinding. Kami pun diantar ke lantai paling atas. Suite room untuk pasien di sini lebih mirip apartemen mewah. Ruang tamu yang luas dengan pemandangan kota, kamar pasien dengan peralatan medis tercanggih, bahkan ada dapur kecil dan ruang kerja. Beberapa anggota keluarga lainnya sudah menunggu di dalam. Suasana hening dan hikmat. Aku melihat Kak Rizka seakan-akan masuk ke dalam sebuah film. Matanya tak berkedip, menatap setiap detail kemewahan di sekelilingnya. Dari jendela kaca berbingkai emas, karpet Persia yang empuk, hingga bingkisan buah-buahan impor yang sudah tersedia di meja. Dia mendekati aku yang sedang duduk memegangi tangan ibuku. "Dinda, semua ini," gumamnya, tak mampu menyelesaikan kalimat. Seorang pria berkemeja putih rapi dan berkacamata, manajer rumah sakit, menghampiri kami dan membungkuk hormat pada ibuku. "Ibu Sari, semua sudah kami siapkan. Tim dokter terbaik kita sudah standby. Profesor Hendra sendiri yang akan memimpin operasi besok pagi. Tolong ibu tenang saja, segala kebutuhan ibu dan keluarga selama di sini akan kami layani." Ibuku hanya mengangguk lemah, memegangi tanganku erat. Kak Rizka menyaksikan semua interaksi ini dengan mulut ternganga. Realitas yang dia lihat saat ini begitu kontras dengan gambaran kami yang selama ini ada di kepalanya. Gambaran tentang pasangan muda miskin yang hidup di kontrakan kumuh dan berjualan kue. Saat malam tiba, sebagian keluarga pulang, termasuk Mas Adi. Tapi Kak Rizka memutuskan untuk tinggal. Aku melihatnya dari kejauhan, berdiri di depan jendela suite room, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Bahunya terlihat turun, dan untuk pertama kalinya, bukan kesombongan atau kemarahan yang kulihat dari posturnya, melainkan sebuah kesadaran yang begitu dalam dan menyakitkan. Dia akhirnya berbalik dan perlahan mendekatiku yang sedang sendirian di ruang tamu suite, menikmati secangkir teh untuk menenangkan saraf. "Dinda," ucapnya, suaranya hampir seperti bisikan. Aku sekarang mengerti." Dia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Di matanya, terbaca sebuah penyerahan total. Dia telah menyaksikan sendiri, dengan mata kepalanya, betapa kelirunya dia selama ini. Ini bukan lagi tentang limusin atau cerita-cerita. Ini adalah bukti nyata, dalam situasi yang paling menyentuh dan manusiawi, tentang siapa kami sebenarnya. Dan yang lebih penting, tentang pilihan hidup seperti apa yang telah kami ambil dengan sadar. Ujian sejati bagi ayahku, secara tidak terduga, juga menjadi ujian terakhir dan paling efektif untuk membuka mata seorang kakak ipar yang telah lama buta. Malam itu di suite room rumah sakit terasa sunyi dan hikmat. Ibu akhirnya tertidur lelah di kamar tidur tambahan, sementara aku memilih untuk berjaga di ruang tamu,
ditemani secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Pikiran tentang kondisi ayah dan segala drama keluarga yang terjadi berbulan-bulan ini membuatku sulit memejamkan mata. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka pelan. Kak Rizka berdiri di sana. Wajahnya tampak renta di bawah pencahayaan lampu temaram. Matanya merah dan bengkak. Tapi kali ini bukan karena kemarahan atau histeria. Ada ketenangan yang aneh dalam dirinya, semacam kepasrahan yang dalam. "Bisa kakak temani sebentar, Dinda?" ujarnya dengan suara serak. Aku mengangguk, memberinya ruang di sofa bersebelahan. Untuk beberapa saat, kami hanya duduk dalam keheningan, ditemani oleh suara mesin-mesin medis dari kamar ayah yang samar-samar terdengar. "Ayah pasti akan baik-baik saja," ucapku, mencoba memecah kebekuan. Bukan itu yang dia tanggapi. Kak Rizka menatap tangannya yang sedang meremas-remas ujung selimut rumah sakit. "Aku ingat pertama kali bertemu denganmu, Dinda," mulainya, suara bergetar. "Waktu itu Diki membawamu ke acara keluarga. Kamu memakai gaun sederhana dan tersenyum malu. Aku langsung berpikir, wah, adik iparku ini biasa saja. Tidak cocok dengan keluarga kami yang punya standar tinggi." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Dan selama ini, dia menyeka air mata yang mulai menetes. "Aku terus-menerus memaksakan standarku padamu. Pada kalian berdua. Aku mengukur kebahagiaan dengan materi. Aku menganggap kesederhanaan sebagai kegagalan." Dia menarik napas dalam-dalam. Tapi hari ini, melihat semua ini, tangannya menunjuk sekeliling suite room yang mewah. Aku akhirnya mengerti betapa piciknya diriku. Kalian bukan tidak mampu hidup mewah. Kalian memilih untuk tidak. Aku dan Diki hanya ingin membangun sesuatu dengan usaha kami sendiri. "Kak," jawabku lembut. "Aku tahu. Sekarang aku tahu." Isaknya, tubuhnya gemetar. Dan yang paling memalukan, aku yang seharusnya mendukung, malah menjadi orang yang paling merendahkan kalian. Aku menelantarkan kalian di jalan, aku memfitnah kalian, aku bahkan menyuruh suamiku untuk meminjam uang darimu. Dia memandangku, matanya penuh penyesalan yang begitu dalam hingga membuatku tersentak. "Aku minta maaf, Dinda. Maafkan kakak. Maafkan semua kesombongan dan kejahatan yang telah kakak lakukan padamu dan Diki. Aku sudah dihukum. Lihatlah keadaan kami sekarang. Hutang menumpuk, rumah hampir disita, dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan adik dan adik ipar yang seharusnya bisa menjadi support sistem terbaik dalam hidupku." Air mata mengalir deras di pipinya. Kali ini, air mata itu tulus, lahir dari pengalaman pahit yang telah membuka matanya lebar-lebar. "Aku tidak pantas dimaafkan. Tapi tolong, beri kakak kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Aku janji akan berubah. Aku akan belajar untuk tidak lagi menilai orang dari materi mereka." Aku meraih tangannya yang dingin. "Kak Rizka, kami sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi maaf saja tidak cukup. Kami butuh bukti." "Aku tahu," dia mengangguk cepat, seperti anak yang dinasihati. "Aku akan buktikan. Mulai dari menarik semua fitnah yang telah kucecerkan. Aku akan jelaskan kebenaran pada keluarga besar. Aku akan akui bahwa akulah yang salah." "Itu awal yang baik," kataku. "Tapi yang lebih penting, kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain." Dia mengusap air matanya, mencoba tersenyum kecil. "Dulu aku iri padamu, Dinda. Iri dengan ketenanganmu. Sekarang aku mengerti, ketenangan itu datang karena kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan. Tidak seperti aku yang selalu dikejar rasa tidak puas." Kami duduk kembali dalam keheningan, tapi kali ini keheningannya terasa damai. Sebuah beban berat seolah terangkat dari pundak kami berdua. "Besok," ucap Kak Rizka tiba-tiba, "setelah kita tahu kabar ayah, aku akan mulai memperbaiki semua kesalahanku. Mulai dari menelepon Bibi Lina dan Om Farid untuk menjelaskan yang sebenarnya. Kami akan membantumu, Kak, janjiku. Bukan dengan uang, tapi dengan dukungan untuk kamu dan Mas Adi bangkit lagi." Dia memelukku erat,
dan kali ini pelukannya terasa hangat dan tulus. "Terima kasih, Dinda. Terima kasih masih mau menerima kakak." Saat dia pergi ke kamar tidur yang disediakan untuknya, aku menarik napas lega. Permintaan maaf yang kedua ini terasa berbeda. Ia datang bukan dari keterpaksaan atau kepentingan, melainkan dari sebuah pencerahan yang diperoleh melalui penderitaan dan perenungan yang mendalam. Ini adalah sebuah awal yang baru, dan untuk pertama kalinya dalam hubungan kami yang berliku, aku benar-benar percaya bahwa perubahan yang nyata mungkin terjadi. Operasi ayah berjalan sukses. Kabar baik itu bagai embun penyejuk di tengah gersangnya konflik keluarga. Kami membawa pulang ayah ke rumah orang tua untuk masa pemulihan. Suasana di rumah orang tuaku yang luas dan megah itu kini dipenuhi kehangatan baru, kehangatan rekonsiliasi. Kak Rizka benar janjinya. Dia secara personal menelpon setiap saudara yang pernah dia ceramahi, menjelaskan kebenaran dengan rendah hati, tanpa menyembunyikan kesalahan dan kedangkalan dirinya sendiri. Namun, di balik kedamaian yang mulai tumbuh, bayang-bayang masalah finansial Kak Rizka dan Mas Adi masih menggantung gelap. Suatu sore, 2 minggu setelah ayahku pulang, mereka datang berkunjung. Wajah mereka masih menyisakan kelelahan dan kekhawatiran yang dalam. "Kami sudah mencoba segala cara," ucap Mas Adi, kali ini dengan kerendahan hati yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Rumah tidak bisa diselamatkan. Debt collector memberikan waktu seminggu lagi sebelum proses penyitaan." "Aku sudah menerimanya," tambah Kak Rizka, memegangi tangan suaminya. "Ini konsekuensi dari kesalahan kami. Tapi yang membuat kami takut adalah, setelah ini, kami harus mulai dari nol. Dengan 3 anak, kami tidak tahu harus mulai dari mana." Aku dan Mas Diki saling memandang. Ini adalah momen yang kami tahu akan datang. Ujian sebenarnya bagi kami bukan lagi tentang memaafkan, tapi tentang sejauh mana kami mau mengulurkan tangan tanpa mengorbankan prinsip yang telah kami perjuangkan mati-matian. Malam itu, di kamar tidur masa kecilku yang luas, kami berdua berdiskusikan serius. "Kita harus membantu mereka, Dik," kataku, memandangi langit-langit kamar. "Tapi tidak dengan memberikan uang tunai. Itu akan menjadi bumerang. Mereka tidak akan pernah belajar." Mas Diki mengangguk. Pikirannya juga bekerja keras. Aku setuju. Memberi ikan tidak akan mengajarkan mereka memancing. Tapi kita juga tidak bisa tinggal diam. Mereka adalah keluarga, dan mereka sudah menunjukkan niat untuk berubah. "Jadi, apa yang bisa kita tawarkan?" tanyaku, duduk di tepi tempat tidur. "Pertama," ucap Mas Diki, "aku bisa mencarikan Mas Adi pekerjaan. Perusahaanku sedang ekspansi dan membuka lowongan untuk posisi di bagian logistik. Gajinya mungkin tidak fantastis, tapi cukup stabil dan ada jaminan kesehatan untuk keluarga." "Itu ide bagus," sahutku. "Lalu untuk masalah tempat tinggal, mereka harus merelakan rumahnya dan pindah ke kontrakan yang lebih terjangkau. Kita bisa bantu carikan kontrakan yang layak tapi harganya reasonable." "Tapi masalah utang ke rentenirnya?" tanyaku lagi. "Itu yang paling mengerikan." Mas Diki berpikir sejenak. Mereka harus menjual rumahnya. Hasil penjualan itu, setelah lunas KPR bank, harus diprioritaskan untuk melunasi utang rentenir. Mungkin tidak lunas semua, tapi bisa mengurangi beban pokoknya. Untuk sisanya, kita bisa bantu mereka bernegosiasi dengan rentenir untuk membuat skema pembayaran yang lebih manusiawi. "Aku khawatir mereka tidak akan menerima," bisikku. "Ini berarti mereka harus jatuh lebih dalam dulu sebelum bisa bangkit. Harus kehilangan rumah." "Tapi itulah konsekuensi, Dinda," jawab Mas Diki dengan lembut tapi tegas. "Kita tidak bisa menghindarkan mereka dari konsekuensi itu. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa saat mereka jatuh, ada jaring pengaman dan panduan untuk bangkit lagi, dengan cara yang benar." Aku menarik napas dalam. Ini sulit. Melihat keluarga menderita dan memilih untuk tidak memberikan solusi instan memang terasa kejam. Tapi aku tahu Mas Diki benar. Memberi mereka uang hanya akan menjadi plester sementara yang suatu saat akan terlepas lagi,
dan luka di bawahnya bisa jadi lebih parah. Kita akan tawarkan ini besok, kataku akhirnya, dengan keyakinan penuh. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai keluarga, untuk membantu mereka berdiri di kaki sendiri, bukan membuat mereka bergantung selamanya. Kamu yakin? Tanya Mas Diki, memegang pundakku. Aku yakin. Ini ujian bagi hati nurani kita. Apakah kita akan konsisten pada prinsip kita, atau tergoda untuk mengambil jalan pintas dengan menyelamatkan mereka secara instan? Aku percaya jalan yang kita pilih ini, meski lebih panjang dan penuh tantangan, adalah yang terbaik untuk mereka dalam jangka panjang. Keputusan telah diambil. Besok, kami akan menyampaikan tawaran kami kepada Kak Rizka dan Mas Adi. Sebuah tawaran yang tidak mudah, yang membutuhkan kerendahan hati dan keberanian dari mereka untuk menerima kenyataan pahit dan memulai dari titik terendah. Ini adalah ujian bagi hati nurani kami semua. Keesokan harinya, kami mengundang Kak Rizka dan Mas Adi ke rumah orang tuaku. Mereka datang dengan langkah berat, wajah dipenuhi kecemasan dan harapan yang tertahan. Duduk di ruang tamu mewah yang dulu menjadi sumber prasangka Kak Rizka, kali ini suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi sikap superior, hanya kerendahan hati yang dipelajari melalui penderitaan. Terima kasih sudah datang, buka Mas Diki, suaranya tenang namun berwibawa. Kami telah mendiskusikan keadaan kalian, dan kami ingin menawarkan bantuan. Sinar harapan langsung terpancar di mata mereka. Aku bisa melihat bagaimana jari-jari Kak Rizka mencengkeram lengan kursinya dengan kuat. Tapi, sambungku, melanjutkan, seperti yang selalu kami katakan, bantuan kami bukan dalam bentuk uang tunai. Kami punya beberapa penawaran konkret. Wajah mereka sedikit berubah, tapi mereka tetap mendengarkan dengan saksama. Pertama, ucap Mas Diki, perusahaanku sedang membuka lowongan untuk posisi di bagian logistik. Gajinya sekitar 8 juta per bulan, Mas Adi, tapi ada jaminan kesehatan untuk keluarga dan tunjangan tetap. Aku sudah bicara dengan HRD, dan mereka tertarik untuk mewawancarai kamu. Mas Adi terlihat tercampur antara lega dan kecewa. 8 juta, itu tidak cukup untuk menutup utang-utang kami, Dik. Kami tahu, jawabku lembut. Itu sebabnya ada penawaran kedua. Untuk masalah tempat tinggal dan utang, kami punya saran yang mungkin sulit untuk didengar. Kak Rizka dan Mas Adi saling memandang, bersiap untuk yang terburuk. Kalian harus menjual rumah, ucap Mas Diki langsung ke inti. Hasil penjualan itu kalian gunakan untuk melunasi KPR di bank terlebih dahulu. Sisanya, prioritaskan untuk melunasi utang rentenir. Mungkin tidak lunas semua, tapi bisa mengurangi pokok utang secara signifikan. Wajah mereka berdua langsung pucat. Jual rumah, gagap Kak Rizka, air mata sudah mulai menggenang. Tapi, itu satu-satunya aset kami. Tempat kami membesarkan anak-anak. Aku tahu ini sakit, Kak, kataku, mencoba menenangkan. Tapi debt collector akan menyitanya dalam hitungan hari. Lebih baik kalian yang menjual dengan harga wajar daripada disita yang harganya bisa ditekan sangat rendah. Setelah rumah terjual, kalian bisa pindah ke kontrakan. Kami akan bantu carikan yang layak dan harganya terjangkau. Jadi, kami akan menjadi tukang ngontrak? Setelah sekian tahun punya rumah, desis Mas Adi, suaranya penuh kepahitan. Ya, untuk sementara, jawab Mas Diki tegas. Ini adalah konsekuensi dari pilihan finansial yang kalian ambil. Tapi dengan menjual rumah, kalian bisa membebaskan diri dari jerat rentenir yang paling mencekik. Dengan pekerjaan baru, kalian punya penghasilan tetap untuk memulai lagi. Dan untuk sisa utang yang belum lunas, tambahku, kami akan temani kalian untuk bernegosiasi dengan rentenir. Kita buat perjanjian pembayaran yang jelas dan masuk akal, dengan angsuran yang sesuai dengan kemampuan kalian yang baru. Ruang tamu yang luas itu terhening. Aku bisa melihat pergolakan dalam diri Kak Rizka dan Mas Adi. Ini adalah pil pahit yang harus mereka telan. Mereka datang mungkin berharap mendapat cek kosong.
Tapi yang mereka dapatkan adalah rencana nyata yang penuh dengan pengorbanan dan kerja keras. "Jadi, kalian tidak akan meminjamkan uang sama sekali?" tanya Kak Rizka akhirnya, suaranya kecil dan penuh kekecewaan. "Tidak, Kak," jawabku dengan tegas namun penuh kasih. "Kami percaya dengan membantu kalian mendapatkan pekerjaan dan membersihkan utang dengan cara yang benar. Itu lebih berharga dalam jangka panjang. Kami ingin melihat kalian bangkit dengan kaki sendiri, bukan tergantung pada kami selamanya." Mata Mas Adi berkaca-kaca. Dia memandangi istrinya, lalu menatap kami. Ini sangat berat." "Kami tahu," sahut Mas Diki. "Tapi ini jalan terbaik. Jalan yang membebaskan, bukan jalan yang membuat kalian terikat." Kak Rizka menunduk, bahunya terguncang oleh isakan yang ditahannya. Butuh beberapa menit sebelum dia bisa berbicara lagi. "Kalian benar," ucapnya akhirnya, suara parau. "Kami harus menerima kenyataan. Kami harus menjual rumah." Dia memandangi suaminya. "Kita harus kuat, Adi. Untuk anak-anak kita." Mas Adi mengangguk pelan. Wajahnya pasrah namun ada sedikit kelegaan bahwa akhirnya ada jalan keluar, meski jalan itu terjal. "Kami terima tawaran kalian," ucap Mas Adi dengan suara bergetar. "Tolong, bantu kami." Pada detik itu, di ruang tamu mewah yang pernah menjadi simbol kesenjangan antara kami, sebuah kesepakatan tercapai. Bukan berdasarkan uang atau kemudahan instan, tapi berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan sebuah keyakinan bahwa keluarga harus saling menguatkan, bukan saling memanjakan. Ini adalah sebuah penawaran, bukan pemberian. Dan bagi kami semua, itu adalah awal yang sesungguhnya dari sebuah pemulihan. Beberapa minggu kemudian, aku dan Mas Diki berdiri di depan rumah Kak Rizka dan Mas Adi untuk terakhir kalinya. Papan dijual yang tertancap di halaman depan bagai nisan bagi sebuah mimpi yang pupus. Udara pagi itu terasa berat, dipenuhi oleh bayang-bayang kepergian dan sebuah akhir yang tak terelakkan. Kami masuk ke dalam rumah yang sudah setengah kosong. Kardus-kardus berisi barang-barang mereka berserakan di mana-mana, menggantikan furnitur yang sudah dijual untuk menambah modal. Kak Rizka terlihat sedang membungkus piring-piring melamin tua, sementara Mas Adi dengan wajah muram membereskan lemari pakaian. Kedua anak mereka yang masih kecil tampak bingung, berlarian di antara tumpukan kardus yang semakin tinggi. "Kami datang untuk membantu," ucapku, memecahkan kesunyian yang muram. Kak Rizka menoleh, matanya sembab namun ada penerimaan di sana. "Terima kasih, Dinda. Sebagian besar sudah kami kemas. Tinggal barang-barang di kamar anak ini." Kami pun bergabung membantu. Aku membereskan mainan anak-anak, sementara Mas Diki membantu Mas Adi dengan furnitur yang lebih berat. Suasana awalnya canggung, tapi perlahan-lahan, obrolan kecil mulai tercipta. "Aku ingat dulu pertama kali pindah ke rumah ini," ucap Kak Rizka tiba-tiba, sambil membungkus sebuah vas kaca dengan koran bekas. "Waktu itu Rasya masih bayi. Kami begitu bangga bisa punya rumah sendiri." Suaranya tercekat. "Dan sekarang, kami harus meninggalkannya." Mas Adi mendekat, meletakkan tangan di bahu istrinya. "Tapi ini pilihan kita, Riz. Kita yang salah mengelola. Kita harus tanggung konsekuensinya." Aku terkesan dengan perubahan sikap mereka. Tidak ada lagi penyangkalan, tidak ada lagi menyalahkan orang lain. Hanya penerimaan yang pahit namun diperlukan. "Kontrakan yang kami temukan tidak jauh dari tempat kami," ujar Mas Diki, mencoba memberikan secercah harapan. "Lokasinya dekat dengan halte bus, jadi Mas Adi nanti mudah berangkat kerja. Dan ada taman kecil di depannya, cukup untuk anak-anak main." "Berapa sewanya?" tanya Mas Adi dengan suara datar. 2 juta per tahun, jawabku. "Lebih murah dari yang sekarang, dan lebih luas. Ada 3 kamar. Mereka mengangguk. Itu adalah harga yang wajar untuk ukuran mereka sekarang. Proses pindahan pun berlangsung dengan lancar.
Kami menyewa sebuah truk pick-up kecil, dan dalam sehari, seluruh barang-barang mereka telah pindah ke kontrakan baru yang sederhana namun bersih. Saat kami tiba di kontrakan baru itu, Kak Rizka berdiri di depan pintu, memandangi rumah barunya yang jauh lebih kecil dan sederhana. "Dulu, aku akan menertawakan tempat seperti ini," ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi sekarang, rasanya seperti sebuah awal yang baru. Dia masuk ke dalam, berjalan menyusuri setiap kamar, menyentuh dinding yang masih bersih. Aku melihat matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata penerimaan. "Rumah ini ya kecil," ucapnya, tapi terasa tenang. Tidak ada debt collector yang mengetuk pintu setiap minggu. Tidak ada telepon ancaman. Mas Adi datang memeluknya dari belakang. "Kita akan baik-baik saja, Riz." Perlahan-lahan. Malam itu, kami makan malam bersama di ruang tamu kontrakan yang sempit. Hanya dengan makanan sederhana yang kubeli dari warung dekat kontrakan kami, tapi rasanya lebih hangat dari banyak makan malam mewah yang pernah kami alami. "Besok adalah wawancara kerjamu, ya, Mas Adi?" tanya Mas Diki. Mas Adi mengangguk, wajahnya sedikit tegang. "Iya." Aku agak gugup. Sudah lama tidak wawancara kerja. "Kamu pasti bisa," sahutku. "Pengalamanmu di pabrik dulu cukup relevan." Kak Rizka tersenyum kecil. "Dulu aku akan malu jika suamiku hanya bekerja sebagai staf logistik. Tapi sekarang, aku hanya bersyukur masih ada kesempatan." Itulah kata kuncinya, bersyukur. Sebuah kata yang mungkin untuk pertama kalinya terucap tulus dari mulut Kak Rizka. Saat kami hendak berpamitan, Kak Rizka memelukku erat. "Terima kasih, Dinda. Terima kasih sudah tidak memberi kami ikan, tapi sudah mengajarkan kami cara memancing." "Kami akan berjalan di samping kalian, Kak," jawabku. "Bukan di depan, bukan di belakang, tapi di samping." Melihat mereka mulai menerima kenyataan dengan kerendahan hati adalah sebuah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada melihat mereka sukses dengan bantuan kami. Ini adalah fondasi yang kuat untuk sebuah kehidupan baru, sebuah kehidupan yang dibangun bukan di atas kesombongan dan kemunafikan, tapi di atas kejujuran, kerendahan hati, dan penerimaan diri. Dan bagi kami, ini adalah pelajaran bahwa terkadang bantuan terbaik adalah membiarkan seseorang jatuh, lalu mengajarkan mereka bagaimana cara bangkit. Matahari pagi menyinari kontrakan sederhana kami, menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan kami bersama Kak Rizka dan Mas Adi. Perubahan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir terasa bagai hembusan angin segar setelah badai panjang. Kontrakan mereka yang hanya berjarak 3 rumah dari kami, kini menjadi saksi bisu sebuah transformasi yang penuh makna. Suatu sore, aku sedang sibuk mengemas pesanan kue untuk dikirim ketika terdengar ketukan pintu. Di depan pintu berdiri Kak Rizka dengan sepotong kue lapis yang masih hangat. "Ini hasil eksperimenku, Dinda," ujarnya dengan senyum malu-malu. "Bisa kamu cicipi? Aku mau coba jualan kue juga seperti kamu, tapi yang sederhana saja." Aku menerima kue itu dengan haru. Ini pertama kalinya dalam hubungan kami, Kak Rizka datang bukan untuk meminta, tapi untuk berbagi dan meminta pendapat. Kami pun duduk di teras depan, menikmati kue buatannya yang ternyata cukup enak. "Enak, Kak. Rasanya pas, tidak terlalu manis," pujiku tulus. Dia tersenyum lega. "Aku coba-coba dari YouTube. Daripada di rumah terus bikin stres, mending produktif." Hasilnya lumayan untuk tambah-tambah belanja. Sementara itu, kehidupan Mas Adi juga mengalami perubahan berarti. Setelah melalui wawancara, dia diterima bekerja di perusahaan tempat Mas Diki bekerja. Gaji pertamanya yang tidak besar, dirayakan dengan makan malam sederhana di kontrakan mereka. Aku dan Mas Diki diundang. "Terima kasih, Dik," ucap Mas Adi dengan suara bergetar saat menyampaikan toast dengan teh botol.
Gaji ini mungkin kecil di mataku dulu, tapi sekarang terasa sangat berharga. Aku bisa tidur nyenyak lagi, tidak takut ditelepon debt collector. Kami bangga padamu, Mas Adi, jawab Mas Diki. Yang penting konsisten dan pelan-pelan naik level. Yang paling menyentuh adalah perubahan dalam pola asuh mereka. Anak-anak mereka yang dulu sering mendengar keluhan tentang uang dan perbandingan dengan orang lain, kini diajari untuk bersyukur. Aku mendengar Kak Rizka berkata pada anak sulungnya, "Rasya, kita memang sekarang gak punya rumah mewah lagi. Tapi kita punya keluarga yang kompak. Ayah dan ibu akan kerja keras. Yang penting kalian sekolah yang rajin." Hubungan antara kami berempat kini telah berubah total. Kak Rizka sering datang ke kontrakan kami, bukan untuk meminjam uang atau mengeluh, tapi sekadar bertukar lauk atau meminta saran tentang usaha kue kecil-kecilannya. Kadang kami berkumpul di akhir pekan, memasak bersama dan berbagi cerita. Dulu aku mengira kebahagiaan itu ada di dalam rumah besar dan mobil mewah, ucap Kak Rizka suatu sore, saat kami sedang menyiangi kacang panjang bersama. Sekarang aku sadar, kebahagiaan justru tumbuh di saat-saat seperti ini. Memasak bersama, tertawa bersama, tanpa beban utang dan kebohongan. Kami juga belajar banyak darimu sekarang, Kak, jawabku. Tentang kerendahan hati dan keberanian untuk memulai dari nol. Mas Adi dan Mas Diki pun telah menjadi seperti saudara kandung. Mereka sering berangkat kerja bersama, saling memberi tips untuk berkembang di kantor. Terkadang di malam hari, mereka duduk di teras sambil mendiskusikan rencana-rencana kecil untuk masa depan. Memulai dari nol ternyata bukan akhir dari segalanya. Bagi Kak Rizka dan Mas Adi, itu justru menjadi awal yang sesungguhnya. Awal di mana mereka belajar menghargai setiap rupiah yang dihasilkan, mensyukuri setiap kemajuan kecil, dan menemukan makna sebenarnya dari kata keluarga. Dan bagi kami, menyaksikan perjalanan mereka adalah pengingat berharga bahwa perubahan yang tulus memang mungkin terjadi, asal ada kemauan dan dukungan yang tepat. Diam-diam, aku bersyukur untuk semua yang telah terjadi. Badai itu memang menghancurkan banyak hal, tapi ia juga menyuburkan tanah untuk menumbuhkan hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Kini, kami tidak lagi menjadi keluarga yang terikat oleh darah saja, tapi oleh pengalaman bersama yang telah mengubah kami semua menjadi pribadi yang lebih baik. 6 bulan telah berlalu sejak Kak Rizka dan keluarganya memulai hidup baru mereka. Musim penghujan tiba, dan sore itu hujan rintik-rintik membasahi jalanan di depan kontrakan kami. Aku dan Kak Rizka duduk di teras, menikmati teh hangat dan kue pisang yang baru saja dia bangun. Suasana terasa tenang dan akrab, sangat berbeda dengan ketegangan yang dulu selalu menyertai setiap pertemuan kami. "Dinda," ucap Kak Rizka tiba-tiba, menatap tetesan hujan yang jatuh di atas genting. "Aku ingin berterima kasih padamu." "Aku sudah sering mendengarnya, Kak," jawabku sambil tersenyum. "Tapi kali ini berbeda," katanya, memutar cangkir teh di tangannya. "Aku bukan hanya berterima kasih karena kalian telah membantu kami bangkit. Tapi lebih dari itu, terima kasih karena kalian telah membiarkan kami jatuh." Aku memandangnya, penasaran dengan ucapannya. "Dulu," lanjutnya dengan suara tenang penuh perenungan, "aku mengira kekayaan adalah tentang seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan. Rumah besar, mobil mewah, tabungan yang tebal. Tapi sekarang aku mengerti, kekayaan sejati justru terletak pada seberapa besar kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki." Dia menatapku, matanya jernih dan penuh kedamaian. "Dan kesombongan, oh, Dinda. Kesombongan itu seperti racun yang perlahan-lahan membunuh. Aku dulu begitu sombong dengan standar hidupku, sampai-sampai buta terhadap kebahagiaan yang sebenarnya. Lihatlah bagaimana kesombongan itu akhirnya menghancurkanku." Aku mengambil tangannya. "Tapi kamu sudah bangkit, Kak. Itu yang penting. Dengan bantuan kalian," tambahnya. "Tapi yang paling berharga adalah pelajaran yang kudapat melalui semua ini. Aku belajar bahwa martabat seseorang tidak diukur dari seberapa mewah rumahnya, tapi dari seberapa jujur dia menghadapi hidup. Kebahagiaan tidak datang dari banyaknya harta,
tapi dari ketulusan hati dalam menerima takdir. Dia tersenyum, senyum yang tulus dan lega. Anak-anakku sekarang tumbuh dengan lebih bahagia. Mereka mungkin tidak mendapat mainan sebanyak dulu, tapi mereka punya orang tua yang hadir sepenuhnya, tanpa dibayang-bayangi utang dan kecemasan. Hidup ini memang guru terbaik, sahutku. Terkadang kita harus dijatuhkan sangat dalam untuk bisa melihat bintang-bintang. Benar sekali, angguknya. Dan pelajaran terbesar yang kudapat adalah, jangan pernah meremehkan perjuangan orang lain. Setiap orang memiliki pertarungannya masing-masing. Dulu aku begitu cepat menilai kalian, tanpa pernah mau memahami pilihan hidup yang kalian ambil. Hujan semakin deras, menciptakan irama yang menenangkan. Kak Rizka menghela napas panjang. Aku berjanji pada diriku sendiri, Dinda, aku tidak akan pernah lagi menjadi orang yang sombong dan cepat menghakimi. Aku ingin anak-anakku tumbuh dengan kerendahan hati dan empati, bukan dengan kesombongan seperti dulu. Kamu sudah menjadi teladan yang baik untuk mereka sekarang, Kak, kataku. Percakapan kami sore itu terasa seperti penutup dari sebuah bab panjang dalam hidup kami. Semua penderitaan, air mata, dan perjuangan akhirnya bermuara pada sebuah kebijaksanaan yang tak ternilai. Kak Rizka telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya, bukan di dalam kemewahan materi, tapi dalam penerimaan diri dan rasa syukur yang mendalam. Saat hujan reda dan pelangi muncul di ufuk langit, aku merasa itu adalah perlambang yang sempurna untuk perjalanan Kak Rizka. Setelah badai kehidupan yang menghancurkan, akhirnya datang juga kedamaian dan keindahan yang selama ini dia cari-cari di tempat yang salah. Pelajaran hidup ini mungkin datang dengan harga yang mahal, tapi nilainya akan abadi sepanjang hidupnya. 2 tahun telah berlalu sejak badai kehidupan menerpa keluarga kami. Kini, kami duduk bersama di teras kontrakan kecil kami yang sama, merayakan ulang tahun pernikahan keempat kami. Suasana riang mengisi ruangan yang dihiasi balon dan kertas warna-warni. Yang hadir hanya orang-orang terdekat, Kak Rizka, Mas Adi, beserta anak-anak mereka, dan tentu saja, ibuku yang sudah sehat kembali. Masih betah di sini? Tanya Kak Rizka sambil menyuapkan sepotong kue ulang tahun yang dia buat sendiri. Kontrakan kami masih sama, 3x3 meter, tapi kini terasa lebih hangat dan berwarna. Dengan semua kenangan indah yang kami bangun di sini? Tentu saja, jawabku sambil memandang Mas Diki yang sedang menggendong keponakan kami yang paling kecil. Rumah bukan tentang besarnya, tapi tentang seberapa banyak cinta yang bisa ditampung di dalamnya. Mas Adi, yang kini sudah dipromosikan menjadi supervisor di perusahaannya, mengangguk mantap. Kalian mengajarkan kami arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Lihat kami sekarang, ujarnya, menunjuk sekitar. Masih ngontrak, tapi hati tenang. Tidak ada utang, punya tabungan sedikit-sedikit, dan yang paling penting, kami bahagia. Bahkan lebih bahagia dari saat kami punya rumah mewah dulu, tambah Kak Rizka dengan senyum yang tulus. Usaha kue kecil-kecilannya kini sudah memiliki pelanggan tetap, cukup untuk menambah uang saku anak-anak tanpa harus memaksakan diri. Ibu memandang kami semua dengan mata berbinar. Ibu bangga pada kalian semua. Kalian telah membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari materi. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Mas Diki duduk berdua di teras kontrakan kami. Bintang-bintang bertaburan di langit, seolah memberikan restu mereka. Apakah kamu pernah menyesal, Dik? Tanyaku sambil memeluk lututku. Menikah denganku dan memilih hidup sederhana seperti ini. Dia memandangku, matanya berbinar dalam cahaya remang-remang. Menyesal? Justru sebaliknya. Aku bersyukur setiap hari memilikimu. Lihatlah kehidupan yang telah kita bangun, ujarnya, menunjuk sekitar. Kita punya cinta yang tulus, kebersamaan yang hangat, dan kepuasan batin karena semua yang kita miliki adalah hasil jerih payah kita sendiri. Dia mengambil tanganku. Kita membuktikan pada Kak Rizka dan semua orang bahwa kebahagiaan itu pilihan. Dan kita memilih untuk bahagia dengan cara kita sendiri. Dan karma untuk Kak Rizka.
Gumamku. Bukan kemiskinan, sambung Mas Diki. Tapi pencerahan. Dia menemukan kebahagiaan sejati justru ketika dia kehilangan semua hal yang dulu dianggapnya penting. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati malam yang penuh kedamaian. Kontrakan kecil ini telah menjadi saksi bisu perjalanan kami, dari pasangan muda yang berjuang, melalui badai pengkhianatan dan fitnah, hingga akhirnya menemukan makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita akan pindah suatu hari nanti, kan? Tanyaku penuh harap. Tentu, jawabnya sambil mencium keningku. Tapi bukan karena malu atau ingin pamer. Tapi ketika kita benar-benar siap, dengan rezeki yang kita usahakan sendiri. Sampai saat itu tiba, mari kita nikmati setiap detik kebahagiaan sederhana kita di sini. Malam itu, di kontrakan kecil berukuran 3x3 meter, kami merasakan kebahagiaan yang mungkin tak bisa dibeli dengan semua harta dunia. Kami telah menemukan kekayaan sejati, dalam cinta, dalam kebersamaan, dan dalam kepuasan menjalani hidup sesuai prinsip kami sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang tak ternilai harganya.